Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Amanda Hidatul Aulia dengan NIM 12150424949. Saya akan mempresentasikan tugas Prolin dengan judul optimalisasi biaya transportasi pengiriman Jesslyn menggunakan metode Northwest Corner Stepping Stone. Di sini saya melakukan wawancara di PT Tirta Emas Kemasindo. PT Tirta Emas Kemasindo itu adalah salah satu perusahaan swasta yang terletak di Jalan Riau nomor 128 Kepulauan Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan, yaitu dalam bentuk galon 19 liter, botol 1500 ml, 220 ml, dan 240 ml. Di sini saya mendapatkan data ada dua gudang, gudang pertama dan gudang kedua. Di gudang pertama itu ada kapasitas 1.300 dus, dan di gudang kedua itu ada kapasitasnya itu 1.700 dus dengan total 3.000 dus. Dengan daerah tujuannya itu ada 6 kota, yaitu Duri, Dumai, Rohul, Suram, Bengkinang, dan Mekaris. Dengan jumlah permintaan masing-masing kota itu, di Duri ada 700 dus, Dumai 270 dus, Rohul 450 dus, Suram 310 dus, Bengkinang 700 dus, Bengkalis 570 dus. Dengan biaya masing-masing kota itu, di gudang pertama itu Duri ada 400, Dumai 550, Rohul 460, Suram 150, Bengkinang 350, Bengkalis 700. Di gudang kedua biayanya itu di kota Duri 450, Dumai 600, Rohul 500, Suram 200, Bengkinang 200, Bengkalis 750. Tabel awalnya saya dengan bentuk tabel awalnya itu seperti ini. Saya membuat model dengan minimum Z 400x11 tambah 550x12 tambah 460x13 tambah 150x14 tambah 350x15 dan tambah 700x16 tambah 450x21 tambah 600x22 tambah 500x23 tambah 200x24 tambah 400x25 tambah 750x26 dengan kendala seperti ini. Selanjutnya tabel optimal menggunakan metode pojok kiri atas kanan bawah. Maka dari sini kita menggunakan metode visible awal dengan minimum dari AI dengan BJ. Maka didapat minimum Z-nya yaitu 400 kali 700, 550 kali 270 tambah 460 kali 330 tambah 500 kali 120 tambah 200 kali 310 tambah 400 kali 700 tambah 750 kali 570 dengan total 1.409.800. Maka didapat dengan tabel berikutnya seperti ini. Nah, selanjutnya iterasi 1, yang dimana dari tabel sebelumnya itu kita mencari living variable dan entering variable. Dari tabel sebelumnya variabel non basisnya itu ada 5, yaitu x14, x15, x16, x21 dan x22. Maka kita dapatkan seperti ini, lalu kita cari bilangan yang positif, bilangan negatif terbesar. Saya di sini mengambil x14 sebagai living variable. Perbaikan alokasi dari x14 itu kita buat tanda panahnya. Untuk menentukan entering variable itu kita dapat dari angka yang nilai yang negatif dengan bilangan yang paling kecil, maka itu entering variabelnya. Maka didapat x24 sebagai entering variable. Maka dari tabel sebelumnya maka didapat minimum Z
dengan jumlah 1.406.700. Dari tabel sebelumnya, maka variabel non basisnya itu ada X15 dan X16. Dengan minimum Z-nya itu 1.406.700. Dari variabel non basis tadi, di sini saya mengambil X15 yang dimana yang leaving variabelnya itu negatif 10 dan entering variabelnya itu 400. Maka dari tabel ini kita jumlahkan, yang ini 400, ini kita kurang 400, ini tambahkan 400, ini kurangkan 400, maka didapat minimum Z-nya yaitu 1.406.700. Dari minimum Z sebelumnya itu kan 1.406.700. Setelah perhitungan iterasi kedua tadi, maka didapat minimum Z-nya itu 1.181.500. Dari pengecekan iterasi tabel sebelumnya, maka yang variabel non basisnya itu sudah terpenuhi dengan menggunakan stepping stone dengan solusi visible ala metode northwest corner. Didapatkan biaya optimum transportasi sebesar 1.181.500. Dari pengecekan iterasi ini, karena sudah tidak ada yang negatif, maka dikatakan sudah optimal dengan biaya optimumnya itu 1.181.500. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.